Keren, memuliakan orang yang sudah tua. Jibril dan Mikail pun turut memuliakannya. حكي أن عليا رضي الله تعالى عنه كان يذهب إلى الجماعة لصلاة الفجر مسرعا، فلقي شيخا في الطريق يمشي قدامه على السكينة والوقار في سلك الطريق، وما مر علي رضي الله تعالى عنه تكريما له وتعظيما لشيبته حتى حان وقت طلوع الشمس، فلما دنا الشيخ إلى باب المسجد فلم يدخل المسجد، فعلم علي رضي الله تعالى عنه أنه كان من النصارى، فدخل علي المسجد فوجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الركوع، فطول الركوع مقدار الركوعين حتى أدركه علي رضي الله تعالى عنه، فلما فرغ من صلاته قال: يا رسول الله، لما طولت الركوع في هذه الصلاة؟ ما كنت تفعل مثل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ركعت وقلت سبحان ربي العظيم كما كان وردي وأردت أن أرفع رأسي، جاء جبرائيل عليه السلام ووضع جناحه على ظهري وأخذني طويلا، فلما رفع جناحه رفعت رأسي، فقالوا: لما فعل هكذا؟ فقال: ما سألته عن ذلك. فحضر جبرائيل عليه السلام وقال: يا محمد، إن عليا كان يستعجل للجماعة، فلقي شيخا نصرانيا في الطريق ولم يعلم علي أنه نصراني، وأكرمه لأجل شيبته وما تقدم عنه وحفظ حقه، فأمرني الله تعالى أن آخذك في الركوع حتى يدرك علي صلاة الفجر، وهذا ليس بعجب، وأعجب العجب إن الله تعالى أمر ميكائيل عليه السلام أن يأخذ الشمس بجناحه حتى لا تطلع الشمس طويلا لأجل علي رضي الله تعالى عنه، وقال: هذه الدرجة بحرمة الشيخ الفاني مع أنه كان نصرانيا. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini mengisahkan betapa kita harus menghormati orang yang sudah tua. Jibril dan Mikail pun turut memuliakannya, yaitu memuliakan orang yang memuliakan orang yang sudah tua. Bahkan orang yang sudah tua itu pun sekalipun tidak seiman. Diceritakan bahwa suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah pergi berjalan secara cepat-cepat untuk menunaikan sholat berjamaah subuh. Di tengah-tengah jalan, ia melihat orang yang sudah tua tengah berjalan pelan sekali karena orang tua. Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu tidak mau mendahuluinya karena memuliakan dan mengagungkan orang tua itu. Kenapa Sayyidina Ali mengagungkan dan memuliakan orang yang sudah tua itu? Beliau Sayyidina Ali mengagungkan orang tua itu karena ubannya yang putih. Sayyidina Ali pun sabar menanti, bahkan waktu subuh diperkirakan Ali atau Sayyidina Ali hampir habis atau kehabisan waktu sholat subuh. Bahkan waktu terbit matahari akan menjelang.
Ketika orang tua itu sudah sampai di depan pintu masjid, orang tua atau orang yang sudah tua itu ternyata tidak masuk ke dalamnya, tidak masuk ke dalam masjid. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun tahu kalau orang tua itu ternyata bukan seorang muslim, dia adalah seorang Nasrani. Setelah itu Sayyidina Ali segera masuk ke masjid dan ternyata masih melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam keadaan ruku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlamakan rukunya seukuran waktu melakukan 2 ruku, sehingga akhirnya Sayyidina Ali pun mendapati rukunya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu selesai dari salatnya, Sayyidina Ali pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tadi memperlamakan ruku?" "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tadi memperlamakan ruku, padahal Anda biasanya tidak seperti itu?" Tanya Ali, atau tanya Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azimi sebagaimana bacaan rutinku, kemudian aku bangun dari ruku, maka tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di punggungku dan menahannya lama. Ketika Jibril telah mengangkat sayapnya, maka aku pun bangun dari rukuku." Kemudian orang-orang pun bertanya, "Mengapa Anda memperlamakan ruku?" Apa jawab Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, "Aku tidak mempertanyakan kepada Jibril tentang mengapa ia menahanku." Kemudian Jibril datang dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Ali tengah cepat-cepat pergi untuk berjamaah salat. Hanya saja di tengah jalan ia melihat orang tua yang Nasrani yang berjalan pelan di depannya, sedangkan ia sendiri tidak tahu kalau orang tua itu adalah orang Nasrani. Ia pun tidak mau mendahuluinya demi memuliakan orang tua itu karena ubannya. Ia mengedepankan hak orang tua itu. Kemudian Allah memerintahku untuk menahanmu saat ruku agar Ali mendapat jamaah salat subuh bersamamu." Ini bukanlah hal yang aneh. Yang lebih anehnya adalah Allah memerintahkan Mikail menahan matahari agar tidak terbit terlebih dahulu demi Ali. Kisah yang keren kan? Islam mengajarkan kepada kita untuk menghormat kepada orang yang sudah tua, bahkan tak seiman, bahkan sekalipun dia non-Islam, non-Muslim. Menghormat kepada orang yang sudah tua, mengundang malaikat Jibril turun tangan membantu, mengundang malaikat Mikail turut serta menolong. Benar-benar keren.